ayat 28 sampai 33. Aku mencucurkan air mata karena sedih. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Aku memilih jalan kebenaran, hukum-Mu telah kutempatkan di hadapanku. Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai 16. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus.
Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya. Kita kehilangan seseorang, sesuatu yang kita sayangi, yang kita kasihi. Elizabeth Kubler-Ross dalam teorinya pernah mengatakan bahwa ada 5 fase ketika kita mengalami duka. Yang pertama, kita akan menyangkal segala kondisi. Kita akan marah. Itu fase yang kedua. Kita akan tawar-menawar. Kalau boleh, bunuh saya aja. Boleh nggak sih Tuhan itu aja? Kita akan yang keempat, depresi. Dan yang terakhir kita akan menderita. Sebelum kepada fase yang kelima, yaitu fase penerimaan, kita dapat melihat bahwa ada beberapa fase di mana manusia bergelut dengan kondisi yang ada, bergelut dengan kondisi duka tersebut. Dari sana kehidupan manusia bukan pada apa yang bisa dilakukan, melainkan pada kondisi duka tersebut. Sehingga tanpa disadari, kita sebagai manusia menutup diri, mengunci rapat-rapat diri yang akhirnya kita sebagai manusia mati, tidak melakukan apa-apa. Kondisi seperti itulah yang kira-kira dialami oleh para murid saat itu. Ketika para murid itu menutup diri, pada teks kita hari ini diperlihatkan ada satu tokoh, yaitu Yusuf dari Arimatea. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-57 ditunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kaya dan dia juga adalah murid Yesus. Ya, Yusuf Arimatea adalah seorang yang kaya. Kondisi tersebut diperlihatkan dalam kemampuannya untuk melakukan seluruh proses penguburan Yesus yang tentunya tidaklah murah. Banyak kos yang mungkin diberikan pada saat itu oleh Yusuf Arimatea. Bahkan di sana dikatakan bahwa Yusuf Arimatea ini memberikan kuburnya yang baru kepada Yesus. Tidak hanya itu, Yusuf Arimatea juga adalah seorang yang terkemuka dalam mahkamah agama Yahudi. Ia adalah seorang pemuka agama Yahudi. Bisa kita bayangkan di sini bagaimana menjadi seorang Yusuf Arimatea ketika para pemuka Yahudi bersama dengan orang-orang Farisi memusuhi Yesus. Justru ia berseberangan dengan mereka. Ia memang termasuk dalam pemuka agama Yahudi, kelompok yang memusuhi Yesus, namun tidak dengan dirinya. Ia justru menanti-nantikan kerajaan Allah. Bahkan secara diam-diam ia menjadi murid Yesus. Dan dapat dikatakan di sini bahwa Yusuf Arimatea ini adalah murid Yesus yang lain di luar 12 murid Yesus yang sering kita bicara, sering diperlihatkan dalam kisah itu. Sekalipun dirinya masuk ke dalam bagian pemuka agama, ia adalah seorang yang tidak menyetujui keputusan dari pemuka agama untuk menyalibkan Yesus. Kenapa dirinya diam-diam mengikuti Yesus? Karena dirinya adalah seorang pemuka agama dan secara manusiawi ada ketakutan. Ketakutan kalau dirinya tahu, kalau orang-orang banyak, orang-orang Yahudi pada saat itu tahu dirinya adalah seorang pengikut Yesus. Ketakutan itu pasti ada. Dan dari kondisi-kondisi Yusuf Arimatea ini kita bisa melihat, bisa saja Yusuf ini
Yesus. Dia mau memberikan apa yang dimilikinya dan apa yang bisa dilakukannya. Maka dari itu, Yusuf Arimatea ini menggunakan segala kesempatan itu untuk mengabdi kepada Yesus. Ia memberikan sesuatu. Ia memberikan suatu hadiah itu bukan dalam kondisi yang penuh dengan sukacita, melainkan ia memberikan sesuatu kepada Yesus di tengah duka yang ia alami. Kenapa Yusuf sampai sebegitunya dengan Yesus? Selain karena ia memiliki karakter hati yang besar, yang penuh dengan keberanian itu, ia juga adalah seorang murid Yesus yang diam-diam. Ia mendengar segala pengajaran Yesus yang di dalamnya kemudian membuat ia merasakan kasih Tuhan yang memberikan pengharapan. Di tengah ketakutan, di tengah penderitaan maupun kesakitan yang dialami olehnya, kasih Tuhan itu memampukan Yusuf untuk berani menyatakan keberpihakannya kepada Yesus. Kesedihan memang menjadi ruang untuk kita meratapi dan menyadari bahwa diri kita ini terbatas. Kita ini tidak berdaya. Namun kesedihan itu juga dipakai oleh Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk mempercayai lebih dalam lagi akan pengharapan daripadanya. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dalam situasi apapun kemudian dapat menumbuhkan pengharapan dalam diri kita bahwa iya, kesedihan pasti ada. Tetapi pengharapan dari Tuhan tidak lekang oleh masa. Di dalam Sabtu Sunyi kali ini, Bapak Ibu, di tengah kemelut yang kita, di tengah kemelut duka yang kita alami, kita jangan sampai terlena oleh kondisi yang ada, sehingga kita akan berhati. Mari kita PK. Saya dan Bapak Ibu diajak untuk PK dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan, sekalipun di tengah duka, di tengah kesedihan, agar kita bisa menghadirkan kasih